Ada nggak kalian kelahiran tahun 90-an yang suka nonton drakor, tapi entah sejak kapan kalian bosan nonton drakor, terus kalian akhirnya iseng nonton drama Cina, dan sampai sekarang kalian terjebak di Cina belum balik? Itu aku. Itu aku. Jadi long story short, aku tuh suka banget nonton drakor dari kecil, dari zaman Autumn in My Heart, Song Hye Kyo sama Won Bin. Dulu masih di TV tabung dan kita nontonnya masih dengan dubbing gitu kan. Tapi suatu ketika entah kapan, entah gimana dan entah kenapa, tiba-tiba bosen aja nonton drama Korea. Tiba-tiba nggak ada feeling aja. Akhirnya lama-lama lebih ke beralih nonton ke variety show atau nonton ke apa ya istilahnya reality show gitu. Jarang banget akhirnya nonton drakor. Sampai suatu ketika iseng lah nonton drama Cina yang direkomendasiin di Netflix waktu itu adalah Hidden Love. Dulu awalnya aku ngira drama Cina itu ya masih dengan stereotype lama ya. Episodenya panjang gitu dan ceritanya klise. Jadi agak cukup males karena ngebayangin wah nanti ceritanya pasti ya udah gitu aja gitu kan. Tapi saya menelan ludah saya sendiri. Tapi later on aku juga pengen cerita kenapa aku bisa suka banget sama Dracin Hidden Love ini gitu. Tapi yang aku mau sampaikan di sini adalah ada pola menarik yang bikin aku dejavu gitu dari sini tuh. Aku ketika selesai nonton Hidden Love, aku jadi suka banget sama actingnya si aktris Cina ini namanya Chow Lu-se, yang akhirnya aku kepoin kan semua diskografi dia, dan akhirnya aku tontonin semua film dan dramanya dia gitu. Sampai akhirnya aku kenal sama aktor-aktor Cina lain gitu. Kayak misalnya aku tiba-tiba dari Chow Lu-se tuh aku kenal aktornya Mei Ule gitu kan. Terus kenal lagi juga sama Wang Anyu, kenal sama yang lain-lainnya lah, sama Yang Yang gitu. Akhirnya aku ngepoin juga mereka gitu, dan pola ini tuh exactly what happened ketika aku dulu pertama menjajaki drama Korea. Jadi aku suka sama drakornya, aku kepoin aktornya, aku lihat diskografi aktornya, kenal sama aktor lain, kenal lagi, kayak bercabang gitu loh networkingnya. Dan ini tuh menarik aja bagi aku, kayak buat aku yang suka banget belajar pop culture, ini tuh salah satu hal yang aku perhatiin dari dulu gitu loh. Strategi yang dilakukan sama Korea Selatan itu sekarang sedang terjadi di Cina gitu, dan Cina itu punya kapasitas untuk melakukan another Hallyu gitu kan dengan kualitas seperti itu, dan itu bikin aku amazed sih. Dan karena pola itu sampai sekarang aku masih terjebak di Cina, walaupun sesekali kadang aku juga mampir ya ke Korea gitu, tapi main base aku sekarang tiba-tiba jadi di Cina gitu. Nah, ada nggak sih kalian yang ngerasa hal serupa gitu? Komen di bawah dong. Tapi aku tiba-tiba kepikiran buat ngebahas ini.